Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif atau fardu kifayah, sehingga ketika salah seorang di suatu tempat sudah melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang yang lain. Meski demikian, melaksanakan sholat jenazah tetap merupakan suatu anjuran bagi siapapun yang mengetahui kematian saudara muslimnya. Dalam melaksanakan sholat jenazah terdapat beberapa rukun yang harus dilakukan agar sholat yang dilakukan menjadi sah. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tausyah ala Bani Qasim menjelaskan secara ringkas tentang rukun-rukun dalam melaksanakan sholat mayit yang berjumlah 7. Berikut penjelasannya. Rukun yang pertama yakni niat. Nah, niat ini dilafalkan di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram, seperti halnya yang berlaku dalam melaksanakan niat pada sholat fardu. Adapun lafal niat melakukan sholat jenazah secara sendiri dan jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagai berikut. Usalli ala hadzal mayyiti fardan lillahi ta'ala. Nah, ketika berkelamin perempuan tinggal mengubah domirnya saja. Bacaannya usalli ala hadzal mayyitati fardan lillahi ta'ala. Ketika sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka melafalkan niat berikut ini, baik jenazah berupa laki-laki ataupun perempuan. Usolli ala man shalla alaihi al-imamu ma'muman fardan lillahi ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melaksanakan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. Rukun yang ketiga, takbir 4 kali. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram. Maka sholat jenazah tidak dimisah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan ketika membaca takbir agar mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak, persis seperti yang dilakukan tatkala sholat 5 waktu. Dan rukun yang keempat, membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, yakni takbiratul ihram. Sebaiknya dalam membaca surat Al-Fatihah agar suara dilirihkan, sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul as-shah atau pendapat yang terkuat, tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. Rukun yang kelima, membaca sholawat. Bacaan sholawat ini dibaca setelah takbir kedua. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Ya, rukun keenam, mendoakan jenazah. Nah, mendoakan jenazah ini dilakukan setelah takbir ketiga. Adapun minimal bacaan doa ketika jenazah berkelamin laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma gfir lahu. Nah, ketika jenazahnya perempuan tinggal mengganti Allahumma gfir laha. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna, maka ketika jenazah berkelamin laki-laki dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawba al-abyad minat danasi wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata a'idhu min azabil qabri wa min azabil nari. Sedangkan ketika jenazah berkelamin perempuan, maka domir hu tadi tinggal diganti dengan domir ha. Ketika selesai membaca doa di atas, orang yang melaksanakan sholat jenazah melanjutkan sholatnya dengan melakukan takbir yang keempat. Setelah takbir keempat ini disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtimna ba'dahu firlana walahu. Ketika tujuannya kepada jenazah perempuan, tinggal mengganti domir hu menjadi ha. Yang ketujuh, membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat, jika ia membaca doa sunnah itu. Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, sunnah
Kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan baca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan secara ringkas tentang rukun-rukun yang harus dilakukan dalam sholat jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.